tiga pilar ini adalah pilarnya kecamatan. Bapak Ibu di sini adalah Thomas, tokoh masyarakat yang akan menjadi penentu berhasil tidaknya pemilu di Kecamatan Taman Sari. Salawat serta salam kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Alhamdulillah. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama KPU Jakarta Barat telah diundang menghadiri bersilaturahim dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kecamatan Taman Sari. Alhamdulillah, mungkin di sini masih banyak kursi yang kosong, tapi saya yakin di sini pasti panitia berusaha ya biar penuh ya Mas ya. Taman Sari ini kan rame. Kenapa rame? Karena dekat tempat wisata. Orang Jakarta Barat hiburannya kemana? 2019 yang meninggal karena lelah naik kemari. Dan lelah naik kemari. Nah, ini adalah tantangan yang sebetulnya ingin dijawab oleh KPU. Bagaimana satu, melaksanakan pemilu dengan cara yang efisien, efektif, dan sukses. Makna sukses dalam pemilu adalah tidak ada PSU, pemungutan suara. Yang kedua, meminimalisir kalau bisa zero korban jiwa. Karena pengalaman 2019 yang meninggal se-Indonesia 876 orang. Di Jakarta Barat ada 12, di antaranya ada di Taman Sari. Karena lelah naik ke lantai 4. Bawa formulir, sisa C6, setor, tidur dekat kursi, lewat. Sehingga dengan adanya kejadian itu, beberapa kelurahan di Taman Sari kantor PPS-nya tidak di lantai atas, tapi ada yang kebijakan ditaruh di bawah. Yang ketiga adalah tantangan kita ini adalah pemilu serentak. Bedanya sama 2019 adalah dulu itu hanya pemilu 4 kotak, jadi hanya pemilu presiden, DPD, DPR RI, DPRD, habis itu libur panjang. Saya baru pulang tadi pagi dari Solo, jadi maaf kalau saya ada kelihatan kurang fresh gitu wajahnya. Ini adalah rakor persiapan pilkada. Jadi pilkada kemungkinan akan dimajukan pada bulan September. Artinya kalau nanti KPU sudah mengeluarkan peraturan juknis awal, maka Bawaslu akan mengeluarkan peraturan hukum yang mengikuti, yaitu mengatur tahapan pilkada. Nah, menghitung dari jarak waktu, maka kita mulai bulan Oktober ini tidak bisa menangkap karena tahapan pilkada dimulai di bulan Oktober. Ketika Januari, Badan Eksekutif Pilkada harus terbentuk. Metodenya mungkin belum final ya, evaluasi atau seleksi. Kalau Bawaslu katanya sudah ada ini ya, final hanya evaluasi. Kalau KPU selama belum ada yang tahu alasan kami di KPU adalah karena seleksi itu berarti nanti kalau ada yang terpilih ya bukan yang orang yang lama, nanti berarti Pak Camat tanggung jawab. Bu Sekda tanggung jawab. Pak Lurah, Pak Sekda, Bu Sekda tanggung jawab. Cari kantor yang kedua. Nah, kalau misalnya tahapan itu adalah evaluasi, berarti ada kompetensinya dan juga ada ketua PPK ya. Ini kan masih seger ya, ini kan kecamatan pertama yang undang saya, berarti saya tak perdana cerita di sini. Kalau sehat, jadi Kementerian Kesehatan dan PPRI MOU untuk medical. Dalam waktu dekat ini Badan Eksekutif Pilkada memberikan usahain kita biar pas evaluasi bisa kurang-kurangin
awalnya bulan November tanggal 3 itu adalah penetapan DCT, data caleg tetap, yang sekarang warna ini DCS masih bisa bergeser, bisa tukar nomor, jadi belum final. Tanggal 4 November pengumuman, jadi tanggal 3 penetapan DCT, tanggal 4 pengumuman. Kalau udah diumumin tidak bisa bergeser. Kalau sampai TMS setelah masa pengumuman berarti kosong, berada kembali. Lalu presiden dan wakil presiden, calon presiden dan wakil presiden itu akan diumumkan juga 15 hari sebelum masa kampanye. Masa kampanye itu 28 November, berarti 28 dikurang 15, dan tanggal berapa? 13. Jadi kalau peraturan KPU itu tidak ada tanggal rigidnya, tidak dibilang 13 pengumuman, tapi dihitung dari undang-undang atau PKPU kampanye. Kalau caleg itu 25 hari sebelum masa kampanye, makanya ketemu tanggal 3 dan 4 itu. Presiden itu 15 hari sebelum tanggal kampanye. Patokan kampanye 28 November. Itu mundurnya tanggal berapa, itulah tanggal diumumkan. Pencalonan capres cawapres dirubah tanggalnya, kemarin itu kan November awalnya. Tapi kalau melihat dari persyaratan 15 hari itu bertabrakan, makanya jadwal pencapresannya dimajukan. Jadi sebenarnya sekarang ini tidak dapat dikatakan sebagai masa kampanye bagi peserta pemilu yang sudah memasang spanduk dan sebagainya. Tapi sebagai sosialisasi mereka sebenarnya sudah sangat terbuka karena ada penyampaian citra diri, wajah, nomor partai, ada visi misi bersama saya titik-titik, gitu-gitulah sudah ada semuanya. Cuma disinilah memang tugas Bawaslu bagaimana menghadapi kondisi di lapangan peserta pemilu yang sudah aktif mengikuti atau modelnya sudah seperti kampanye. Nah selanjutnya terkait dengan nanti di sini bersama saya ada Pak Jaja. Ada yang belum kenal Pak Jaja? Pak Jaja, tolong Pak Jaja melihat ke belakang. Pak Jaja ini adalah kepala divisi teknis. Nanti Pak Jaja ini bertanggung jawab dengan tahapan dalam teknis, mulai dari nanti ada pungut, hitung, dan penghitungan suara. Dan wakilnya kecamatan Ramasari serta Kampung. Nah, jadi mungkin di lapangan nanti Bapak Ibu akan sering bertemu Pak Jaja. Boleh tanya apa aja ke Pak Jaja, karena Pak Jaja selain koordinator Sari juga bertanggung jawab divisi teknis. Nah, kemudian di bulan Oktober ada pendaftaran capres cawapres dan juga ada akhir perbaikan DCS sebelum nanti ditetapkan di November. Sementara tahapan tadi kan pemilu nih, pilkadanya bulan Oktober itu penandatanganan MPHD. Itu berarti sudah final ketok anggarannya pilkada di KPU Provinsi DKI Jakarta untuk kemudian diturunkan ke kota. Setelahnya, kalau anggaran sudah diketok berarti tahapan harus berjalan. Di bulan Desember adalah masa kampanye 75 hari, 28 November sampai 10 Februari. Lalu setelahnya ada masa tenang 11, 12, 13, 14-nya nyoblos. Lalu nanti tanggal 20 Februari itu pleno di tingkat kota. Jadi PPK punya waktu 6 hari menyelesaikan proses penghitungan suara. Kalau Taman Sari sih agak cepat biasanya, 3 hari 4 hari kelar. Biasanya yang terakhir itu di Cengkareng. Cengkareng kalau yang ada timur itu di Cakung, terus kalau di utara itu di Cilincing, kalau di timur malah 3 tempat biasanya, Cakung, Pulau Gadung, dan Carik. Nanti di sana mereka yang paling lama. Kenapa? Karena berhubungan dengan TPS. Selanjutnya, sebelumnya KPU mengusulkan 2 panel penghitungan di TPS.
KPPS yang kemarin ada di TV ternyata tidak disetujui oleh Komisi 2 DPR RI. Apa itu penghitungan 2 panel? Jadi satu KPPS, pojok sono menghitung presiden DPD, pojok sini menghitung DPRD DPRD. Ternyata tidak boleh. Khawatir salah, bener. Yang nyatet sono salah, presiden. Jadi tetap satu panel berarti pendaftaran nanti KPPS pakai si Yakba. Artinya nggak bisa dimodif. Kalau dulu kan usianya 56, boleh lah pleset dikit batas 55. Sekarang pakai si Yakba, itu sistem online. Kalau masuk itu udah lewat itulah sistem, bukan kita makan itulah sistemnya kita otomatis. Jadi batas usianya 55 tahun saat ini ya, 17 sampai 55. Pendidikan terakhirnya SMA. Kalau yang 2019 yang penting bisa baca tulis. Ya, nah SMP juga ada tuh yang bisa baca tulis, sekarang nggak bisa. Karena apa? Karena selain adanya sekarang zaman udah maju, itu nanti kan ada katanya nanti Pak Jaja akan nambahin penghitungan yang pakai aplikasi-aplikasi. Siapa itu Bu, satu orang, satu akun, satu email HP. Jadi nggak bisa, saya daftarin teman saya 10 biji pakai HP saya, ketolak sama sistem. Satu orang, satu kode email HP. Jadi satu orang cuma bisa daftar satu akun buat KPPS, nggak bisa daftarin. Apalagi PPS-nya yang daftarin. Kumpul, yuk kita daftar siapa? Dia bisanya ngajarin kayak gini, buka HP-nya, buka kolom ini, bisanya gitu. Jadi nggak bisa nanti dari mata PPS yang handphonenya masih Nokia darurat, cuma kering-kering doang. Nggak bisa. Satu nomor, satu akun. Untuk itu tugas beratnya PPK untuk memastikan cukup KPPS ya yang kalau dia. Nah, begitu juga tadi pengawas TPS nanti Pak Haris, PTPS. Kalau PTPS batas usianya berapa Bu Fitri? itu 25 ya. Untuk saat ini nanti akan disampaikan berapa batas usianya. Nah, untuk kerja-kerja bagi sistem itu nggak bisa dimodifikasi, diulang-alik. Padahal kadang-kadang ada tantangan, yaitu susah dapat KPPS di wilayah RT tersebut. Kalau di wilayah RT nggak dapat, berarti batasnya ke RW. Kalau ternyata nggak dapat juga orang se-RW kemudian mau, berarti batas akhir adalah kelurahan. Jangan nyebrang. Dulu masih bisa nyebrang, ketahuan udah selesai pemilu untung. Kelurahannya nyebrang, orang tangki jadi KPPS finansial. Ketua KPS pendekung tuh. Sekarang pakai sistem, ada upload KTP. Jadi ngeceknya gampang, jadi begitu buka akun, orang KTP, persyaratan ijazah itu muncul semua. Kalau nggak SMA berarti yang sederajat. Persyaratan tidak pakai C bisa. MA boleh, SMK, STM boleh. Dan pasti ada dokumen. Kemudian juga faktor kesehatan ini penting banget. Satu panel, artinya yang kayak kemarin akan terjadi lagi, yaitu under pressure saat minum.
uang sewa untuk sewa printer yang bisa fotokopi. Karena dulu salah satu penyebab kematian adalah kebanyakan nulis. Capek katanya nulis bu, langsung kabur, pingsan orangnya bu. Salinannya kebanyakan dan harus tulis tangan. Sekarang opsinya adalah hologramnya yang difotokopi. Tapi kan ini nggak boleh keluar dari formulir dari TPS, maka solusinya alat fotokopinya yang dibawa masuk. Cuma printer ya bu, itu. Nah itu nggak tahu dan ke PPK-PPS yang ngatur itu gimana cara menyediakan alat fotokopi di dalam TPS. Iya boleh fotokopi, tapi si formulir tidak boleh keluar dari TPS. Berarti kan harus diatur di dalam TPS mekanismenya. Jangan sampai printernya satu dibawa ke sono kemari juga. Udah ditungguin gantian lagi makainya. Lumayan dari printer Epson L saya di rumah ada. Dia model Disediakan kaca. kayaknya Iya. andalnya, lagi ngatur yang bingung. Karena ini pasti bukan beli, gampangnya sewa. Sewa kan kalau di kita mah namanya pinjam. Pinjam di kelurahan lah, pinjam di kecamatan. Bagaimana caranya itu barang ada lah, kita ngaturnya aja lah. Gitu. Sewa 500.000 nggak apa-apa gitu. Kemudian Sewa untuk Beli aja. Beli aja. Iya, sisanya paling 700-an. Sisanya mau pulang. 311, 310. Sekarang 18. Artinya saksinya bertambah di TPS. DPD-nya dapat belum diputusin, belum diumumin. Jadi kita itu nanti. Sediakan berarti fungsinya bertambah yang harus dilayani oleh PPK, PPS, Pamacam, Panosku itu bertambah. Untuk satu TPS maksimum 300 orang. Surat suara sama seperti kemarin 2% cadangan. Yang berbeda adalah sekarang ada namanya DPTB. Dulu ada DPTB, sekarang juga ada, tapi dulu nggak dikasih batas. Sekarang ada batasnya, yaitu 2%. 2% dari 300 itu 6. Nah, pemilih DPTB dapat apa? Itu tak urusan mendadak atau pelajar pertama saling jelasin. Yang jelas ada satu lagi yang berbeda dari 2019. Dulu kalau DPTB-nya pindah, KTP-nya udah pindah, tetap dapat suaranya cuma sesuai dapilnya. Misalnya dari Medan pindah ke Taman Sari, dapatnya apa dulu? Presiden doang. Sekarang kalau KTP-nya udah ada, dapat 4-4-nya. Sepanjang udah ada KTP, maka dia dapat 4 surat suara. Dari manapun kemanapun ada KTP dapat full. Kalau kita cuma 4, kalau di luar DKI kan 5. Berarti sama kebalikannya orang Taman Sari pindah ke Bogor ada KTP-nya dia 5. Nah, kecuali TPS lokasi khusus. Jadi dulu itu TPS khusus namanya dulu ya. TPS khusus itu zaman dulu itu panti kesehatan mental, panti ureda, bina lansia dan sebagainya. Sekarang disebutnya bukan TPS khusus, TPS lokasi khusus. TPS lokasi khusus di Jakarta Barat cuma satu, di Kebonjeruk, Pesantren Nasibikia. Sarannya TPS lokasi khusus adalah orang luar DKI yang berkumpul di satu tempat tidak bisa pergi saat 14 Februari yang memenuhi syarat pesantren. Pesantren di Jakarta Barat waktu bulan Maret 30, sekarang 33. Waktu diundang rapat yang datang cuma 14. Yang kirim data pemilih cuma 1, yaitu Nasibikia. Jadi yang punya pemilih lokasi khusus cuma Nasibikia. Lainnya maka harus ngurus manual pindah pemilih ke TPS dan PPK.
Kalau yang di lokasi khusus ICDPR semuanya hanya bisa milik presiden. Yang akan di-drop ke Paitan hanya surat suara presiden. Jamnya sama, DPT, DPTB jam 7 sampai jam 1, DPK jam 12 sampai jam 1. DPK masih ada aja Bu, Pak, ternyata ada tugas coklat kayaknya udah budak-budak ya. Ya, udah rumah orang masih ada aja ternyata. DPK perlakuannya sama kayak 12, jamnya 12 sampai jam 1. Kalau ada sisa surat suara, kalau nggak ada dia geser, pokoknya batasnya adalah kelurahan. Di RT dia habis, dia harus geser RW. RW-nya habis, kalau waktunya cukup silakan boleh geser ke sebelah. Tapi biasanya yang udah itu yang cukup. Karena itu kita ngomong bantuan Bapak Ibu, tokoh masyarakat semuanya. Informasikan kepada pemilih DPT datangnya jangan jam 12 supaya itu bisa jadi untuk DPK. Datangnya lebih awal jam 7 sampai jam 12. Karena nanti terjadi DPT bersama DPTB. Sekarang ada informasi tambahan bahwa DPTB boleh menambah kuota indah sampai 5%. Nah ini yang masih akan kita proses. Kalau jadi berarti DPTB-nya bisa bertambah. Tapi surat suara tidak bertambah, cadangan tetap 2%. Kalaupun DPTB-nya 5%, yang datang minta surat ke PPS, BPK, KPU Kota, tetap surat suara hanya 2%. Nah, mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan, nanti mungkin kita diskusi saja. Oh ya, tambah dikit tentang pilkada yang saya dengar. Bulan Januari berarti 25 Januari perekrutan KPPS. 25 Januari. Kan kontraknya KPPS sebulan. Oh Desember nanti siapa yang gaji? Mulailah masa kerja ya, perekrutannya sebelumnya. Berarti terjadi di Januari semuanya. Sementara itu di bulan Maret itu adalah tahapan coklitnya pilkada. Berarti di awal Februari kira-kira itulah perekrutannya pantali. Itu diatur dah apakah si KPPS sekaligus pantali atau bagaimana lah diatur lah itu tugas PPK lah ya. Kita kepalanya udah lama sudah. Yang penting warga Taman Sari cukup ya Pak ya. Ya kalau ini cukup kan dari warga Taman Sari dan anak impor nih tak boleh. Belum tahu. Nah, Belum tahu. kemudian coklatnya pasti lebih mudah karena basisnya tetap di YUR. Kita nggak kayak BPK yang YUR. Belum tahu kayaknya. Kan di YUR tuh di 2013 pakai APB aja. Jadi data pemilihnya pemilu 2024 kan sudah bersih hitungannya dulu. Cuma mungkin yang masih DPK itu yang harus kita kerja pantali lebih mudah. Nah, Bukan. kemudian 40 itu ada buntutnya ada di. apabila terjadi gugatan pasca pemilihan, itu batasnya adalah awal Juni. Semua sengketa PKPU perselisihan hasil pemilihan umum harus selesai di awal Juni. 40 lama itu. Setelah Juni adalah proses semuanya menuju pelantikan. Pelantikannya DPR RI, DPRD, Presiden, DPD itu sekitar kalau saya nggak salah ingat ya sekitar tanggal 4 November. Bulan mana dilantik Presiden atau Gubernur nih? September itu pilkada putaran pertama. Kenapa bisa disebut begitu? Karena hampir belum pernah terjadi ya pilkada satu putaran. Karena cara penghitungannya berbeda se Indonesia. Di semua selain DKI
biasanya selalu ada putaran kedua. Artinya pemilu ini main panjang sampai 2025. Tadi yang saya bilang pelantikan mengenai segala macam, kalau pensiun. ini semua lancar. Putarannya cuma 1, kalau 2 lain kalah. Permainan ini panjang, napasnya harus panjang. Semua orang harus bahu-membahu membantu mencari solusi atas setiap masalah. KPPS yang ada 7, pansusnya ada 2. Diaturlah rumah lokalisme kebijakan lokal, diatur yang enak, yang nyaman, siapa pansusnya enggak. Nah, kemudian untuk alur logistik ada yang sedikit berbeda. Di KPU Jakarta Barat sudah 3 kali pemilu selalu pakai gudang akhirnya Basimo yang di Kelapa II. Untuk pemilu kali ini tidak pakai dan posisinya kami masih mencari gudang akhir. Karena gudang akhir ini nanti adalah habis dari kecamatan, barang itu langsung ke gudang akhir semua dan itu tidak boleh dilelang sampai 2 tahun, barang harus disimpan. Sebab terikat dengan peraturan aksi nasional. Lalu sementara itu si pilkada juga akan butuh gudang. Jadi ritme pekerjaannya sangat cepat sekali. Kita baru napas nih, capek-capek coblosan, mikirin lagi pilkadanya. Dengan kondisi yang kita belum tahu. Dan siapakah yang bisa mencalonkan diri dalam pilkada adalah berdasarkan komposisi kemenangan pemilu DPRD provinsi. Kita kan nggak ada kabupaten kota. Jadi penghitungan siapa yang bisa maju adalah kemenangan dalam kursi di DPRD provinsi. Nah, artinya setelah Juni barulah terjadi tahapan pendaftaran calon setelah sengketanya selesai. Juli Agustus berarti kira-kira pendaftaran calon. Nah, periode yang panjang ini kan harus disikapi kita semua dengan aktivitas pelayanan masyarakat di kecamatan nggak boleh berakhir Pak, 24 jam. Pelayanan di KPU lebih 26 jam Pak. Karena kantor PPS, PPK, Panwaslu selalu harus nyala waktunya. Nah, orang itu boleh tidur. Lampunya nyala, HP-nya nyala. Jadi di KPU ada istilahnya integritas 24 jam. HP-nya harus nyala, orangnya boleh tidur. Tapi kalau HP-nya bunyi, bangun. Jangan orang-orang agak dengar. Pinter-pinternya kita mengelola waktu, manajemen kesehatan. Harus ada kolaborasi antara KPU sama Bawaslu, PPK sama Panwascam, PPS sama Panwascam. Mari kita lanjutkan kolaborasi kita yang 3 kali tanpa PS. Dari sejak pemilu 2014, pilkada 2017, pemilu 2019 di Jakarta Barat tidak ada PS. Tidak adanya PS itu adalah bukti kekompakan soliditasnya PPK, Panwascam, Panwaslu, PPS. Karena semua laporannya berjenjang dari bawah, tidak selesai di bawah naik ke atas. Kalau barang itu sudah keluar dari PPS, sudah keluar dari PPS sama Panwaslu itu jadi PS. Tidak selesai di PPS, PS. Karena PPS adalah penanggung jawab lapangan langsung semua yang ada di PPS. PS itu berarti kerjakan dengan prosesnya. Ini rancangan prosesnya kadang lebih lelah. Karena biasanya kalau sudah terjadi PS